Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini, kita akan belajar materi tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Tangan pribadi dan emosi. Salah satu cara yang paling mudah untuk menilai kematangan pribadi seseorang adalah dengan mengamati ekspresi emosinya. Emosi adalah pengalaman sadar yang subjektif yang terutama sekali dicirikan oleh ungkapan-ungkapan psikofisiologis, reaksi biologis, dan keadaan mental. Dalam kehidupan sehari-hari, emosi seringkali terlepas begitu saja ketika seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya. Akibatnya, perkataan dan tindakannya pun jadi tidak terkendali. Bermacam-macam ekspresi jasmani yang bisa muncul dari emosi seseorang. Misalnya emosi marah. Ciri-cirinya yaitu wajahnya memerah, nafasnya menjadi sesak, otot-otot tangan akan menegang, dan energi tubuhnya memuncak. Dan untuk emosi takut, mukanya menjadi pucat, jantungnya berdebar-debar. Ada 3 macam emosi yang dikenal dengan display rules, yaitu penampilannya pada wajah atau tubuh manusia. Ketiganya itu yang pertama, masking. Masking adalah keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau menutupi emosi yang dialaminya. Misalnya, seorang perawat yang marah karena sikap pasien yang menyepelekan pekerjaannya, tetapi kemarahannya itu diredam atau ditutupi dengan gejala kejasmanian yang tidak tampak. Yang kedua ada modulation. Modulation adalah keadaan seseorang yang dapat mengurangi emosi yang dialaminya. Misalnya, karena marah, ia mengomel-mengomel atau gejala jasmaninya itu mengomel-mengomel, tetapi kemarahannya tidak meledak-ledak. Yang ketiga yaitu simulation. Simulation adalah orang yang tidak mengalami emosi, tetapi seolah-olah mengalami emosi dengan menampakkan gejala-gejala kejasmaniannya. Simulasi ini biasa digunakan untuk membayangkan apa yang muncul dialami orang lain dengan mencoba menempatkan diri kita pada situasi orang tersebut. Dengan cara ini, kita bisa lebih mampu berempati dengan orang lain. Misalnya juga, simulasi ini biasa digunakan oleh aktris atau aktor untuk memainkan peran. Nah, belajar dari Alkitab. Dalam kitab Samuel 3 ayat 19 berbunyi, "Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur." Nah, Samuel ini adalah salah satu pribadi teladan yang kita temukan dalam Alkitab. Digambarkan sebagai anak yang makin besar dan disertai Tuhan. Ia semakin besar dan semakin disukai oleh Tuhan maupun manusia. Bagaimana ini bisa terjadi? Tentulah ini disebabkan oleh kedewasaan Samuel, kematangan pribadi dan emosinya, dan sikapnya yang tidak egois atau tidak mementingkan diri sendiri. Samuel selalu memikirkan pentingnya pelayanan kepada Tuhan dan umat Israel. Yang kedua dari 1 Korintus 3 ayat 1-9. Kita menemukan kisah tentang pertikaian yang terjadi di gereja Korintus. Gereja itu terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok yang masing-masing saling membanggakan diri sendiri. Muncul orang-orang yang mengklaim, "Aku dari golongan Paulus," atau "Aku dari golongan Apolos." Mungkin pula ada kelompok-kelompok lain yang mengaku, "Aku golongan dari Yesus." Sementara yang lainnya mereka anggap bukan pengikut Yesus atau tidak mempunyai Yesus. Nah, masing-masing mereka ini lebih baik yang menandakan mereka belum sepenuhnya dewasa.
Jadi mereka ini kelihatannya masih terlihat kekanak-kanakan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 11, Rasul Paulus berkata, "Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu." Dari sini jelas bahwa bertambah umur terjadi dengan sendirinya, tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Untuk bisa bertumbuh dan menjadi dewasa, kita harus meninggalkan sikap kekanak-kanakan kita, cara berkata-kata, merasa dan berpikir seperti kanak-kanak. Bertumbuh dan semakin berhikmat. Dalam Amsal 2 ayat 6 dikatakan, "Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian." Amsal 2 ayat 6 ini mengingatkan kita, Tuhanlah yang memberikan kita hikmat. Itu berarti, meskipun kita belajar di sekolah atau mendengarkan pengajaran dan nasihat di gereja, kita harus pertama-tama mengingat bahwa Tuhan berdiri di belakang itu semua. Tuhan sendirilah yang mengajarkan dan memberikan hikmat itu kepada manusia. Bagaimana caranya? Caranya sangat sederhana, yaitu mendengarkan hikmat Tuhan dengan cermat dan menaatinya. Itu berarti, walau sepintar apapun seseorang, bila ia menolak untuk mendengarkan hikmat dari Allah, maka kepintaran itu akan sia-sia. Nah, dalam kitab 1 Raja-Raja ayat 4, 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 30 dikatakan, "Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir." Nah, hikmat Salomo ini dapat kita temukan di dalam cerita ketika Salomo dihadapkan dengan sebuah persoalan yang sangat berat. Dua orang ibu datang kepadanya, masing-masing memperebutkan seorang bayi yang mereka akui sebagai bayi mereka. Kita masuk ke latihan soal. Nomor 1, 3 macam emosi yang dikenal dengan display rules atau penampilannya pada wajah atau tubuh manusia, yaitu kita telah belajar tadi tentang display rules ada 3, yaitu masking, modulation, dan simulation. Jadi, jawabannya yaitu mana masking, modulation, dan simulation. Jadi, jawabannya itu bagian B. Nomor 2. Salah satu cara yang paling mudah untuk menilai kematangan pribadi seseorang adalah dengan mengamati ekspresi emosinya. Ekspresi seseorang yang takut adalah yang kita bahas tadi, ekspresi seseorang yang takut yaitu mukanya menjadi pucat, jantungnya berdebar-debar. Yang mana nih? Jadi jawabannya yaitu bagian A. Wajah memucat, jantung berdebar-debar. Nah, nomor 3, Paulus menginginkan jemaat Korintus tidak hanya rajin beribadah, tetapi juga menjadi pribadi Kristen yang bertumbuh menjadi. Nah, tadi kita bahas dalam 1 Korintus 13 ayat 11, Rasul Paulus berkata, "Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu." Jadi, jemaat Korintus itu
mereka masih kekanak-kanakan. Jadi, Paulus menginginkan jemaat Korintus itu untuk bertumbuh menjadi dewasa. Jadi jawabannya bagian E. 4. Nama anak-anak lelaki Imam Elia yang tidak mengindahkan Tuhan adalah, dalam Alkitab itu ada anak lelaki Imam Elia yang tidak mengindahkan Tuhan. Jawabannya yaitu Hofni dan Pinehas. Jadi, anak-anak Elia adalah bernama Hofni dan Pinehas. Jadi, jawabannya adalah bagian D. 5. Salah satu tokoh Alkitab yang diberikan hikmat oleh Tuhan dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29-30 adalah, dalam Raja-Raja 4 ayat 29-30 tadi dikatakan, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Jadi jawabannya yaitu bagian C, Salomo. Kedewasaan bukanlah sekedar sebuah proses biologis, melainkan juga proses mental, proses psikologis. Orang yang bertumbuh menjadi semakin besar dan bertambah usia, tidak dengan sendirinya menjadi dewasa. Dari ilmu psikologi, kita belajar bahwa kedewasaan itu dicirikan oleh kemampuan mengendalikan diri, berpikir matang, penuh pertimbangan untuk masa depan, bukan hanya keputusan-keputusan untuk kepentingan sesaat saja. Dari Alkitab, kita juga belajar bahwa kedewasaan itu dicirikan oleh kebijaksanaan atau hikmat. Masalahnya, hikmat tidak kita peroleh secara otomatis, tidak juga diperoleh dengan belajar setinggi-tingginya. Hikmat tidak berkaitan dengan usia, kekayaan, atau tingkat pendidikan yang tinggi. Alkitab menjelaskan bahwa hikmat dimulai dengan pengenalan akan firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dalam Amsal 2 ayat 6. Sekian dari materi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.